إني لكم منه نذير مبين. Dan telah dinukil beberapa dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Dzar, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. Ada 3 golongan yang tidak akan ditemani oleh Allah untuk berbicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah juga tidak akan memandang kepadanya. Wala yuzakkihim, dan juga Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka dipersiapkan azab yang sangat pedih atau siksaan yang sangat pedih. Qala, lantas Abu Dzar berkata, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirarin. Lalu Abu Dzar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkara isbal, dan pentingnya kita sebagai umatnya memperhatikan akan perbuatan tersebut, karena tidaklah Nabi menekankan sesuatu kecuali hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Qala Abu Dzarrin, kemudian Abu Dzar berkata, khabu wa khasiru, celakalah mereka dan rugilah mereka. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-musbilu, orang yang isbal, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Wal mannanu, dan orang yang sering mengungkit-ungkit sedekahnya atau pemberiannya kepada orang lain. Wal munfiqu sil'atahu, kemudian orang yang menjual atau seorang penjual yang menjajakan jualannya bil halfil kadhibi, dengan sumpah palsu. Artinya dia berjualan di mana jualannya ini, setiap apa perkataannya untuk melaraskan jualannya, dia senantiasa berbohong dan terkadang dia bersumpah. Maka inilah yang dihinakan oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah mempersiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 106. Kemudian dalam riwayat lain yang menerangkan akan larangan isbal, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna isbal al-izari min al-makhilati, sesungguhnya isbal itu pada sarun adalah termasuk dari kesombongan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan dikatakan sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Jadi orang isbal itu hatinya dia tidak sombong ataupun sombong, dengan sendirinya menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, itu sudah termasuk dalam sifat kesombongan. Juga hadis yang lain disebutkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya Sufyan bin Sahalin, wahai Sufyan bin Sahal, la tusbil, janganlah engkau isbal, fa inna Allah la yuhibbul musbilin, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai atau tidak menyukai, atau Allah tidak ridha kepada orang-orang yang isbal.
Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab As-Sahihah nomor 4004. Jadi bayangkan, Nabi mengatakan janganlah kau isbal, perintah untuk tidak isbal. Dan Nabi tidak mengatakan tidak apa-apa kamu isbal, yang penting hatimu baik, hatimu tidak menginginkan kau isbal, kamu tidak sombong, tidak. Tetapi hadis ini secara umum menerangkan, hai Sufyan bin Sahlin, wahai Sufyan bin Sahal, la tusbil, jangan kau isbal. Fa inna Allah la yuhibbul musbilin, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai atau tidak meridai orang-orang yang isbal. Berarti dengan sendirinya orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, apakah niatnya sombong atau tidak, maka tetap tidak boleh. Dan juga dalam hadis yang lain yang berasal dari Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya Rasulullah SAW memegangi betisnya dan berkata, ini adalah tempat sarung atau pakaian bawah. Jika engkau enggan maka turunkanlah, dan jika engkau enggan maka tidak ada hak bagi sarung di kedua mata kaki. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan dianggap sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Nabi mengatakan di sini hadisnya menerangkan seutamanya celana cingkrang adalah pas di bawah, di pertengahan betis. Kemudian yang paling rendah adalah tidak melewati mata kaki atau sejajar dengan mata kaki. Dan ini Nabi langsung yang praktekkan kepada sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ni'mar rajulu karimul asadi, sebaik-baik lelaki adalah Karim al-Asadi, laula tulu jummatihi, andai saja ia tidak memanjangkan jumahnya atau rambutnya pada pundaknya, wasbalu izarihi, dan tidak melakukan isbal pada sarungnya. Hadis hasan li ghairi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud, dan dihasankan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bayangkan Nabi mengatakan sebaik-baik laki-laki adalah berasal dari kaum Karim al-Asadi apabila dia memenuhi dua syarat. Syarat pertama, sekiranya dia tidak memanjangkan rambutnya sampai pundaknya. Ini dalil larangan kita memanjangkan rambut apabila sudah sampai di pundak. Yang kedua, tidak isbal. Lelaki yang top di dalam agama kita adalah orang yang tidak memanjangkan rambutnya sampai pundaknya dan juga tidak isbal. Ini lelaki yang top di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang selanjutnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menegur para sahabatnya ketika mereka isbal, Nabi tidak mengatakan, apakah kalian menjulurkan pakaian kalian di bawah mata kaki karena sombong atau tidak sombong. Jadi Nabi langsung melarang sahabat jangan isbal. Dan Nabi tidak berkata tidak boleh isbal bagi yang sombong. Yang tidak sombong silakan menjulurkan pakaiannya. Tidak. Tetapi Nabi mengatakan jangan isbal. Udah selesai. Karena kesombongan adalah masalah hati. Adapun Rasulullah SAW ketika menegur para sahabat yang berbuat isbal untuk mengangkat kainnya sampai di atas mata kaki, Nabi tidak pernah menanyakan masalah kesombongan ini kepada mereka. An Amr bin Syaridi, qala dari Amr bin Syarid, ia berkata, ab'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yajru izarahu fa asra ilaihi.
aw harwala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari jauh seorang laki-laki yang menyeret sarungnya di tanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergegas ke orang tersebut. Jadi Nabi melihat seorang laki-laki dari jauh menyeret pakaiannya, langsung Nabi bergegas kepada orang tersebut. Aw harwala, atau Nabi berlari-lari kecil untuk menghampirinya. Faqala, lantas Nabi berkata, irfa, angkat izaraka, sarungmu, wattaqillah, dan takutlah kepada Allah. Qala, maka orang tersebut berkata, inni ahnafu tastaliku rukbataya. Kata orang tersebut, kaki saya cacat, kedua lututku saling menempel. Faqala, maka Nabi berkata, irfa izaraka, angkat sarungmu, fa inna kulla khalqillahi hasanun, karena semua ciptaan Allah itu indah. Fama ru'iya dzalika ar-rajulu ba'du illa izaruhu yusibu ansafa saqaihi aw ila ansafi saqaihi. Setelah itu orang tersebut tidak pernah terlihat lagi kecuali bagian sarungnya hingga sebatas pertengahan kedua betisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani. Di sini menunjukkan jika sekiranya perkara isbal ini dibolehkan, maka tentu Nabi tidak akan pernah berlari-lari melihat orang yang jauh itu. Bahkan saking pentingnya perkara isbal ini, bahkan ketika melihat sahabat yang dari jauh sementara isbal, maka Nabi langsung lari kepadanya dan berkata, angkat sarungmu, wattaqillah. Kepada Nabi menyandingkan dua kata, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Artinya takutlah akan azabnya Allah, takutlah akan musibah yang akan menimpa kita. Karena kenapa? Karena kalau musibah datang dari Allah, yang kena bukan hanya orang yang zalim, yang kena bukan hanya orang maksiat, tapi yang kena orang soleh, orang pelaku maksiat, semuanya kena rata. Makanya untuk mencegah ini, terjadinya musibah, terjadinya azab Allah, Nabi langsung ke sana, segera angkat sarung sebelum azabnya Allah datang. Angkat sarung. Kemudian ada alasan orang tersebut, ya Rasulullah, saya tidak bisa mengangkat sarungku karena betisku itu menyatu. Kata beliau, sesungguhnya lutut betisku ini ada cacatnya. Bayangkan lututku saling menempel, kakinya seperti ini, cacat kakinya, lututnya. Tapi Nabi mengatakan tidak ada istilah cacat. Kata Nabi, irfa izarak, angkat sarungmu, fa inna kulla khalqillahi hasanun, karena semua ciptaan Allah itu baik di sisi Allah. Maka sejak itu, kata Amr bin Syarid, semenjak itu orang ini tidak pernah lagi isbal, dan setiap dilihat sarungnya selalu berada di pertengahan lututnya. Baikkan, ingat hadisnya Nabi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, berkata, baina rajulun yajurru izarahu id khusaba bihi, ketika seorang laki-laki atau seseorang senantiasa mengisbalkan sarungnya, kemudian tiba-tiba bumi terbelah bersamanya dan ia pun masuk ke dalam bumi tersebut. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamati, maka ia pun di dalam bumi itu digoncang-goncang oleh bumi ini sampai datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Coba bayangkan, di antara sebab disiksanya dalam kubur ini adalah disebabkan karena perkara isbal. Dia digoncang-goncang di bumi ketika sudah berada dalam kuburnya gara-gara isbal. Hadis terakhir, larangan isbal. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, aku pernah melintas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi izari istirkhaun, kemudian di sarungku itu menjulur
melebihi mata kaki. Jadi aku pernah melintas di depan Nabi sedangkan sarungku itu melewati mata kakiku. Faqala, lantas Nabi berkata menegurku, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, irfa izarak, angkat sarungmu." Nabi bertanya, kamu sombong atau tidak? Tidak ditanya. Karena Nabi tidak diutus untuk melihat hatinya orang. Nabi tidak diutus untuk mengoreksi hatinya orang. Ingat, Nabi tidak diutus untuk mengetahui apakah kamu sombong atau tidak. Tidak diperintahkan itu. Karena ada hadisnya, inni lam umar an unaqqiba quluban nasi. Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengorek isi hati manusia. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi tidak bertanya, kamu sombong atau tidak? Tidak. Lihat ini, kata Nabi, ya Abdullah, irfa izarak. Wahai Abdullah bin Umar, angkat sarungmu. Farafa'tuhu. Maka kata beliau, aku pun mengangkat sarungku. Summa qala. Kemudian beliau berkata lagi, zid, tambah, naikkan lagi. Fazidtu, maka saya pun mengangkat sarungku. Yang tadinya di atasnya mata kaki, kata Nabi, zid, angkat. Maka Abdullah bin Umar pun lanjut mengangkat sarungnya. Fama ziltu ataharraha ba'du. Kemudian setelah itu aku selalu memperhatikan sarungku agar tidak isbal. Faqala ba'dul qaumi. Sebagian orang bertanya kepada Abdullah bin Umar, ila aina, sampai di mana batas isbal? Faqala, maka beliau berkata, ansafis saqaini, engkau mengangkat sarungmu hingga di pertengahan betismu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2086. Ketika Abdullah bin Umar ditanya, sampai di mana Nabi perintahkan waktu engkau ditegur? Maka beliau mengatakan, sampai pertengahan kedua betis. Asnafis saqaini, di pertengahan betis. Cara cingkrang yang paling utama adalah di pertengahan betis, sesuai hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang kita bacakan ini. Namun yang paling rendah tingkatannya dari isbal adalah sejajar dengan mata kaki kita.